Saudaraku, Rasul Paulus memberikan satu penegasan kepada jemaat di Korintus. Penegasan itu luar biasa dan pasti ini juga menjadi contoh dan inspirasi untuk kita semuanya. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Karena aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Saya kira kita semua sebagai orang percaya ada banyak hal yang bisa kita katakan dan semestinya kita katakan. Ada banyak berkat-berkat yang ada pada kita yang bisa kita tutur ceritakan oleh karena kita percaya. Karena itu Paulus menegaskan dan memberitahukan bagi kita semua, karena kamu percaya mestinya kamu berkata-kata. Karena aku percaya maka aku berkata-kata. Apa saja yang dikatakan oleh Paulus? Pertama, siapa yang dia percaya dan mengapa percaya? Yang dipercaya adalah Yesus Kristus. Dan mengapa percaya? Karena hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kita beroleh kepastian. Kepastian apa? Kepastian keselamatan. Dikatakan dengan hati engkau percaya dan dengan mulut engkau mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Selamat, maka engkau beroleh keselamatan. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti ada banyak hal yang bisa ditutur ceritakan kepada setiap orang. Tutur cerita dalam sukacita, dalam kebahagiaan, karena sejak itu telah beroleh pengampunan dari segala dosa-dosa mereka. Dikatakan bahwa di dalam Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita, dan kebenaran ini dinyatakan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh pengampunan segala dosanya, dan proses pengampunan itu terjadi day by day, hari lepas hari dalam kehidupan kita, karena pengampunan yang dianugerahkan kepada kita termasuk juga membuat kita disucikan dari segala dosa. Dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa, Allah setia dan adil, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pengampunan dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan berjalan linier. Memang secara de jure, secara potensial, seluruh dosa kita dijaminkan pengampunannya oleh Allah di dalam Kristus karena darah Yesus Kristus. Namun secara faktual dalam diri pribadi kita, perjalanan hidup kita disempurnakan day by day, diampuni dari segala detail dosa kita hari lepas hari. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu ketika kita merenungkan firman Allah, kebenaran yang Allah nyatakan, mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita, menyadarkan kita akan dosa kesalahan kita, lalu membuat kita mengakui dosa kita, dan kita diampuni dari dosa yang kita akui serta disucikan dari kejahatan itu. Dan ini berlangsung hari lepas hari, sehingga setiap orang percaya pasti akan selalu membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, karena oleh dan melalui firman-Nya proses menjadi semakin sempurna itu terjadi. Proses dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan itu terjadi. Nah, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu aku percaya dan aku berkata-kata, banyak yang dapat kita katakan dan ceritakan. Di antaranya lagi adalah bagaimana Allah menyelesaikan dosa-dosa kita di dalam Kristus Yesus melalui proses pengakuan yang kita lakukan. Bagaimana Allah menyucikan kita dari dosa bohong, dosa ketidakjujuran. Bagaimana Allah menyucikan kita dari dosa pikiran. Bagaimana Allah menyucikan kita dari dosa iri hati, dengki, dari kemarahan yang membabi buta. Nah, proses itu terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Allah menyadarkan, menginsafkan kita oleh karena Roh Kudus menyatakan kebenaran itu melalui firman-Nya yang kita renungkan. Karena itu aku percaya, aku merenungkan firman Tuhan, aku mengalami pembaharuan oleh Allah di dalam Kristus, aku bisa bertutur kata. Nah, dari kesaksian yang kita sampaikan, tutur kata yang kita beritakan, kemudian bisa merupakan daya kekuatan yang menginsafkan dan menyadarkan orang yang mendengarkannya, sehingga ketika kita melihat bagaimana semakin bertambah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari orang-orang itu percaya pada Yesus Kristus, maka
berkat Allah semakin berkelimpahan. Dan orang-orang yang mengalami menerima itu tidak akan pernah berhenti mengucap syukur kepada Allah, sehingga dari hari ke hari, oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa, semakin bertambah orang mengucap syukur. Bahana ucapan syukur akan terjadi di mana-mana. Ingatlah, karena aku percaya, aku berkata-kata. Sudahkah engkau berkata-kata? Jangan sampai kita berada dalam suasana terbelenggu, the voice of the voiceless. Kita punya suara dan kata-kata, tapi tidak pernah bersuara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.